Salam revival, salam kebangkitan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang baru di bulan Oktober. Tepatnya hari ini Minggu 1 Oktober 2023. Ya, senang sekali kita sudah 9 bulan melewati dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sehingga kita boleh ada di bulan yang ke-10. Saya percaya ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi seperti puji-pujian yang tadi sudah kita naikkan dari awal sampai sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dan khususnya yang ada di New York, ya puji Tuhan, beberapa hari yang lalu ada badai banjir ya di New York, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja BMC New York semua dalam keadaan baik, dijagai, dilindungi Tuhan sehingga nggak ada yang kebanjiran, baik di tempat kerjanya, di gudang-gudangnya, maupun di tempat tinggalnya. Ya, sekali lagi, saya percaya itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan Oktober ini kita punya tema yang baru, di mana nanti sepanjang bulan Oktober kita akan mendengar firman Tuhan tentang Heaven's Witness, yaitu menjadi saksi surgawi. Ya, ini adalah subtema kita sepanjang bulan Oktober. Kita tahu bahwa tema kita sepanjang tahun 2023 ada The Year of Revival. Biar setiap kita boleh mengalami revival daripada Tuhan, sehingga ketika kita ada di bulan 10 ini, biarlah kita sudah boleh menjadi saksi daripada sorgawi bagaimana Tuhan menolong kita. Dan saya percaya ini belum selesai, Tuhan akan membawa kita lebih baik, dan lebih baik, dan kita akan akhiri tahun 2023 ini dengan finishing well atau finishing strong ya. Dan ayat emas untuk Oktober 2023 diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan baca bersama-sama, meskipun mic kita sedang di-mute, tapi mari kita berusaha untuk kita mengeluarkan suara sampai telinga kita sendiri dapat mendengarnya. Alkitab bilang begini, iman timbul akan dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Ya, ayo 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap diam. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat yang ke-11, 2, 3. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Perhatikan ayat 11 ini luar biasa menarik. Dikatakan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tadi sebelum kita mulai ibadah, saya ngobrol sama saudara kita Wandi, ya. Saya dengan juga John, saya bilang begini, bahwa Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang menyembuhkan Naaman di dalam perjanjian lama. Ya, kita tahu Naaman, Jenderal Naaman itu kan sakit kusta. Ya, kemudian Tuhan menyembuhkan Naaman. Kemudian kita tahu ada satu tokoh Alkitab yang hidupnya saleh, benar, ya, hidupnya takut akan Tuhan, namanya Ayub. Ayub mengalami sakit yang amat sangat parah di dalam perjanjian lama, jauh sebelum Yesus datang ke atas muka bumi ini. Ayub
Tuhan sembuhkan. Naaman, Tuhan sembuhkan. Dan kita lihat bagaimana di Alkitab Perjanjian Baru, ya, demonstrasi kuasa Allah. Orang yang pendarahan 12 tahun, Tuhan sembuhkan. Orang yang lumpuh 38 tahun, Tuhan sembuhkan. Lazarus yang mati, Tuhan bangkitkan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar. Ya, mujizat kesembuhan itu terjadi. Saya bilang begini kepada kedua saudara kita ini yang tadi masih dalam persiapan mempersembahkan ibadah Zoom, bahwa Tuhan yang kita sembah hari ini itu sama dengan Tuhan yang 2000 tahun yang lalu, bahkan sekian ribu tahun yang lalu sebelum Yesus datang ke dunia ini. Tuhan yang tidak berubah, kuasanya tidak menjadi lebih hebat, dan kuasanya juga tidak berkurang menjadi kurang powerful, karena udah hampir kadaluarsa. Tidak, Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan kita adalah Tuhan Allah Alfa dan Omega, yang nggak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang menyembuhkan disebut dengan nama Yehovah Rafa, ya, Tuhan Allah yang menyembuhkan. Maka itu saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, apapun hari ini, kalau ada di antara kita sedang sakit, percayalah akan 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit telah atau sudah Tuhan sembuhkan. Ya, kalau orang-orang pada perjanjian lama Tuhan sembuhkan, pada awal perjanjian baru Tuhan sembuhkan. Saya percaya hari ini kalau ada yang sakit, Tuhan juga pasti sembuhkan. Ya, dikatakan tadi bahwa akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, Dia adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang real, yang hidup, yang nyata, Allah yang disembah oleh Abraham, Esa, dan Yakub. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, maka itu di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Kamu inilah saksi-saksiku. Ya, jadi kalau ada di sini beberapa saudara, ya, bisa diganti dengan nama kita masing-masing. Misalnya saya Yongki. Yongki inilah saksi-saksiku. Wandi boleh berkata, Wandi inilah saksi-saksiku. John juga boleh berkata, John inilah saksi-saksiku. Setiap kita mengganti kata kamu dengan nama kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Ya, jadi kita ini menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita ini sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Alkitab Perjanjian Baru berkata banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kita harus bersyukur, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan yang memilih kita sekali lagi itu adalah Tuhan Allah yang nyata, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang berdaulat, Tuhan semesta alam ini. Dia memanggil dan memilih kita. Untuk apa? Supaya Yongki, supaya kamu, supaya setiap kita tahu dan percaya kepadaku, kepada Tuhan, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Ya, jadi itulah Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu sekalian. Latar belakang daripada ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 10 dan ayat 11 ini, Bapak Ibu sekalian, ini kan berkisah tentang orang-orang Israel. Karena jahatnya orang Israel, karena dosanya orang Israel, karena pemberontakan orang Israel, karena ketidaktaatan daripada orang Israel, maka kemudian orang Israel itu dihukum oleh Tuhan. Dengan cara gimana? Diangkut tuh dari Israel, dibuang ke
Babel, Bapak Ibu sekalian, ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan. Jadi kata hukum yang tadi saya sampaikan adalah Tuhan mendisiplin orang-orang Israel yang berdosa itu, yang jahat itu. Tujuannya apa? Dibawa ke Babel agar supaya mereka begini. Orang Surabaya bilang gini, supaya kapok nggak ilo. Ya kan? Kalau kita lagi hukum anak-anak kita, disiplin itu ya, entah mungkin dengan time out, atau nggak boleh mainan gadget, atau disuruh duduk di pojokan, atau entahlah gimana cara Bapak Ibu orang-orang modern untuk mendisiplin anaknya. Ya, yang jelas Bapak Ibu tidak mengkehendaki kehancuran daripada anak-anaknya. Benar atau benar? Ya. Kita ini disebut manusia berdosa, manusia yang jahat, yang tidak pernah menginginkan kematian anak-anak kita. Yang kita inginkan adalah keadaan anak-anak kita agar menjadi baik, bertambah baik, dan menjadi amat sangat baik. Ayat tadi dengan jelas berkata begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada Allah sebelum aku dan sesudah aku. Yesus Tuhan adalah satu-satunya Allah yang berdaulat, Allah Alfa dan Omega. Ya, mari sekarang kita lihat dari Yesaya 43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat 25. Ya, dikatakan begini dari Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Wah, luar biasa ayat ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita ini orang berdosa Bapak Ibu sekalian, seperti saya ini kan orang berdosa, banget dosa saya. Kalau saya melihat, membaca, merenungkan ayat ini, saya tuh kemudian mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Dia bilang begini, Tuhan bilang, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan Yongki. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan Yosua Yongki Wiranegara. Oleh karena aku Tuhan sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Aku tidak mengingat-ingat dosamu, Yosua Yongki Wiranegara. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Tuhan itu tidak mau mengingat-ingat lagi dosa orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang memberontak, yang berdosa itu. Ya, Yesaya 43 ini bicara tentang bagaimana kemudian dari Babel Tuhan bawa orang Israel ini kembali ke Israel. Bapak Ibu sekalian. Jadi masa time out-nya, masa pendisiplinannya, masa hukumannya udah selesai. Ya, bahkan dikatakan aku nggak ingat-ingat lagi. Nggak mau ingat-ingat lagi dosa pemberontakanmu. Aku hapus dosa pemberontakanmu. Ya, dan kemudian aku kembalikan ke Israel. Dan aku mau pulihkan kamu. Seperti Tuhan sudah mengampuni dosa pemberontakan Yosua Yongki Wiranegara. Saya percaya akan firman Tuhan ini, Tuhan tidak ingat-ingat lagi kejahatan yang sudah saya buat karena saya sudah bertobat, minta ampun sama Tuhan, kapok ndak ilok Tuhan dengan dosa-dosa yang sudah aku buat. Biarlah darah Yesus itu mengampuni aku, dan kemudian saya percaya akan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat dosa lagi yang sudah saya buat, dan Tuhan kemudian pulihkan hidup saya, keluarga saya. Sehingga hari ini saya ada sebagaimana ada, bukan karena Tuhan menghukum saya, tapi karena Tuhan memulihkan saya. Demikian juga orang Israel ini Tuhan kembalikan ke Israel dari Babel, dari tempat pembuangan ini, dan kemudian Tuhan pulihkan. Nah, waktu Tuhan pulihkan, di ayat emas tadi, Yesaya 43,
Tuhan mau orang Israel itu menjadi saksi Tuhan. Demikian juga kita-kita ini yang ada di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York, Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan. Maka itu saya beri judul renungan saya pada hari ini, yaitu gaya hidup sorgawi atau gaya hidup orang yang sudah diselamatkan. Gaya hidup orang yang percaya kepada Kristus. Di dunia, kita mengenal istilah motivator dan provokator. Benar atau benar ya, kita familiar ya. Sebetulnya arti kedua-duanya itu baik. Motivator dan provokator itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua-duanya punya arti yang baik. Cuman penggunaannya ya yang seringkali berbeda ya. Motivator digunakan untuk seseorang yang suka membangun orang, yang suka untuk menyampaikan hal-hal yang positif, memberikan energy giver supaya orang termotivasi dan menjadi lebih maju, ya kan? Dalam tanda positif. Provokator sama, diberikan nama provokator kepada seseorang yang juga memberikan motivasi kepada seseorang. Tapi sayangnya motivasi yang negatif untuk merusak, ya kan? Untuk merusak, untuk melakukan hal-hal yang membahayakan, disebut provokator. Ya. Nah, Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, memanggil dan memilih kita untuk menjadi motivator. Artinya apa? Melalui hidup kita nih, ya kan, orang-orang yang tidak percaya khususnya kepada Tuhan, mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Satu kali, waktu seseorang mau beli burung berkicau, dia pergi ke pasar burung. Dia tanya, wah, Pak, ini burung ini yang nyanyi-nyanyi ini berapa harganya? Oh, yang ini harganya $2.000. Kok mahal, Pak? Kok $2.000? Ya, karena dia bisa nyanyi 2 lagu. Oh, katanya, pantas mahal. Bisa nyanyi dua lagu. Kalau yang di sebelahnya, oh ini lebih mahal lagi. Berapa nih, Pak? Ini harganya $5.000. Mahal banget, Pak. Ya kan, itu burung tuh kalau digoreng udah sebentar timplok udah habis ini ya. Nggak pakai lama. Yang $5.000 bisa nyanyi 5 lagu. Waduh, $2.000 2 lagu, $5.000 5 lagu. Wah, ini jemaat banyak yang pintar nyanyi. Harganya udah berapa ya kan? Harganya amat sangat mahal. Amin. Sama dengan darah Yesus ya kan? Dan kemudian ada lagi satu burung ditaruh di sangkar yang sangat indah. Lah kalau ini berapa, Pak? Oh, ini tidak dijual, katanya. Loh, kenapa nggak dijual, Pak? Apa dia bisa nyanyi 10 lagu, 20 lagu? Oh, bukan. Ini burung istimewa, tidak saya jual. Kenapa, Pak? Ya, karena burung ini nggak bisa nyanyi 2 lagu, 3 lagu, 5 lagu, apalagi 10 lagu. Dia cuma bisa nyanyi 1 lagu. Tapi hebatnya, waktu dia nyanyi, semua burung di pasar burung ini akan ikut nyanyi ketika mendengar burung ini bernyanyi. Ya, nah waktu saya di Indonesia, saya punya jemaat Bapak Ibu sekalian ya tinggalnya di daerah pasar ya. Dia buka toko di pasar situ, Bapak Ibu sekalian ya. Itu luar biasa. Jemaat ini ya itu tiap minggu mesti bawa jiwa-jiwa ke gereja ya. Yang dibawa itu siapa? Mbok-mbok yang jualan di pasar. Kemudian bapak-bapak yang jualan di pasar. Aduh, dia bawa orang itu gampang banget. Bahkan ada dukun dibawa ke gereja, Bapak Ibu sekalian ya.
Nah, ini Bapak ini namanya motivator ya. Nah, Tuhan mau setiap kita juga seperti itu, menjadi saksi surgawi. Sebab apa Bapak Ibu sekalian, di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam nama lain. Banyak jalan menuju Roma. Sekali lagi, saya mengamenkan pepatah itu, banyak jalan menuju Roma. Saya sudah pernah ke Roma, Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa teman juga pernah ke Roma. Saya tanya, kamu tadi ke Roma lewat mana? Oh, lewat jalan situ. Oh, kok nggak sama dengan saya? Ya memang banyak jalan menuju Roma. Tapi menuju sorga cuma satu jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada keselamatan di dalam nama lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2018, 5 tahun yang lalu, ya, hampir mata seluruh dunia, khususnya presiden dan orang-orang top itu tertuju ke Thailand, ya. Di Thailand pada tahun 2018 itu ada peristiwa yang luar biasa, yaitu 12 anak remaja laki-laki, ya, 12 anak remaja plus satu gurunya yang masih muda, itu kan lagi bermain sepak bola, latihan sepak bola, anak-anak remaja, itu umurnya mungkin antara 9 sampai 12 tahunan ya. Gurunya ya kurang lebih umurnya 20-an sekian ya. Dan kemudian selesai main sepak bola, mereka rekreasi masuk ke dalam gua, Bapak Ibu sekalian ya. Guanya namanya Tham Luang Nang Non. Nama Thailand panjang banget dan nggak perlu diulang, dan Bapak Ibu nggak perlu hafal nama gua itu, ya kan? Mereka rekreasi masuk ke dalam gua itu, dan kemudian hujan lebat turun. Lebih lebat daripada hujan yang turun di New York beberapa hari yang lalu. Ya kan? Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, air tiba-tiba naik, dan 13 orang itu terjebak di dalam gua. Nggak bisa keluar, Bapak Ibu sekalian. Wow, ya. Orang tua daripada anak-anak ini pada sore harinya dia bingung nih cari anak-anaknya di mana ya. Kok nggak ada kabarnya, nggak pulang. Maka dicari di tempat latihan itu. Yang ada cuma sepeda, dan setelah itu nggak ada apa-apa ya. Anak-anak itu kan pakai sepeda pancal itu ya. Dan kemudian mereka mulai sadar bahwa anak-anak ini kemungkinan besar terjebak di dalam gua. Maka kemudian diadakan upaya untuk menyelamatkan anak-anak ini, ya. Sampai Presiden Amerika, bahkan bosnya Tesla juga turun tangan, ya, ngirimkan peralatan, ngirimkan biaya. Aduh, semua seluruh dunia fokusnya untuk menyelamatkan 13 orang ini, ya. Itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa nonton tuh di Netflix, itu berseri kalau nggak salah 10 atau 11 episode ya. Judulnya Thai Cave Rescue. Bagus banget itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mata dunia semuanya tertuju kepada upaya penyelamatan ini ya. Dan kemudian singkat cerita akhirnya semua orang bisa diselamatkan. Waktu satu persatu korban itu berhasil diselamatkan, wah itu tepuk tangannya, ya. Selain mereka yang hadir di gua itu, juga ada siaran langsung, seluruh dunia menaikkan ucapan syukur karena satu persatu korban itu diselamatkan. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, satu orang bertobat, ya, berjuta-juta malaikat di sorga bersorak-sorai. Sekali lagi, satu orang aja bertobat di dunia ini, berjuta-juta malaikat di sorga bersorak-sorai. Mengapa? Karena Bapak Ibu sekalian, setelah kehidupan yang cuman sementara di dunia ini, ada kehidupan kekal selama-lamanya.
Mengapa malaikat di sorga berjuta-juta bersorak-sorai? Sebab kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka akibatnya kita akan mengalami hukuman kekal yang penuh dengan penderitaan. Alkitab bilang di mana ada api, ratap, kertak gigi yang nggak ada habis-habisnya. Penderitaan selama-lamanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, responilah panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup setiap kita. Tuhan mau gaya hidup kita ini ya bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang itu tidak bisa melihat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tapi melalui kehidupan kita, maka orang-orang itu bisa melihat Tuhan. Caranya gimana? Gampang banget, Bapak Ibu sekalian, ya. Cerita bagaimana kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan selamatkan sehingga dosa-dosa kita diampuni. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena perbuatan baik kita. Karena untuk keselamatan nggak bisa ditimbang-timbang. Perbuatan baik lebih banyak atau perbuatan jahat lebih banyak. No, kita diselamatkan karena anugerah, karena kita percaya kepada Yesus. Ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-16 berkata begini. Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu, Yongki, yang baik dan memuliakan Bapakmu di sorga. Perhatikan kata ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata kepada setiap kita yang hadir di ruangan Zoom ini dan sudah ditulis di Alkitab, supaya terang kita ini bercahaya, bisa dilihat semua orang. Sehingga apa? Tuhan dipermuliakan. Jadi ayat ini mau bicara begini, Bapak Ibu sekalian. Biarlah setiap kita mau, Bapak Ibu sekalian, bekerja sama dengan Roh Kudus. Di dalam Alkitab bilang begini, bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Yesaya 43 itu. Orang-orang Israel dari Babel dikembalikan ke Yerusalem. Dan di Yerusalemlah mereka harus menjadi saksi Tuhan. Setelah di Yerusalem di mana? Di Yudea. Setelah Yudea mana? Kemudian ke Samaria. Ya, Samaria itu Israel Utara. Setelah Samaria kemana? Ke ujung-ujung bumi. Tuhan memanggil dan memilih kita. Tuhan nggak salah pilih. Amin. Di dalam diri kita Tuhan melihat potensi yang luar biasa. Maka itu bukan Tuhan sekedar manggil, tapi Tuhan memilih kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui apa yang kita baca dari Matius pasal 5 ayat yang ke-16, mari kita tampilkan terang kita. Ya, melalui apa? Melalui perbuatan kita sehari-hari, melalui karakter kita. Ada ayat yang luar biasa dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini ayat yang sering dipakai untuk kepada para istri, ya. Tapi ayat ini saya percaya juga cocok untuk setiap kita. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini. Begitu juga setiap kalian istri-istri, hendaklah kamu taat kepada kemauan suamimu. Dengan perbuatan seperti itu, apabila ada suami yang belum percaya kepada ajaran Kristus, perhatikan ini, apabila ada suami yang belum percaya kepada ajaran Kristus, dengan melihat cara hidupmu saja, dengan cara melihat terang itu, dia bisa menjadi percaya. Ingat tadi kitab Matius pasal 5, kamu adalah terang dunia. Kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya. Karena setiap hari kamu bersaksi kepadanya lewat kelakuanmu yang murni atas dasar hormat kepada Allah. Ya, ada kata
karena setiap hari. Bersama saya ucapkan karena setiap hari. 2, 3, karena setiap hari. Kamu bersaksi kepadanya lewat kelakuanmu, bukan lewat perkataanmu, ya, yang murni atas dasar hormat kepada Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan dasar hormat kita kepada Allah, setiap hari kita bersaksi melalui perbuatan kita, melalui karakter kita yang baik. Orang Jawa bilang begini, watu ora iso diobati, watu iso diobati, iso diobati, watak ora iso diobati. Itu kata orang Jawa. Tapi dalam Yesus, watu, batu bisa Tuhan sembuhkan. Watak juga Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Tuhan bisa loh pakai watak kita, karakter kita untuk dilahirkan kembali menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ingat Saulus. Saulus itu amat sangat jahat, antikris. Bosnya antikris, ya, semua yang percaya sama Kristus dibunuh itu sama Saulus. Tapi lihat karakternya Saulus ketika mengalami Tuhan, dia menjadi Paulus, ya. Dan Alkitab Perjanjian Baru sebagian besar ditulis oleh Paulus. Paulus menjadi kesaksian yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Biarlah terang Tuhan itu bercahaya yang ada di dalam hidup kita ini, bercahaya di depan banyak orang, sehingga orang-orang melihat perbuatan kita yang baik. Sekali lagi, orang-orang bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Ya, hari ini minggu pertama, Bapak Ibu sekalian, bukan satu kebetulan kita ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini menunjukkan bahwa kita ini dikenan oleh Tuhan. Amin. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan tidak menghukum kita, Tuhan menyelamatkan kita. Seperti orang Israel dari Babel dibawa ke Israel, kembali dibawa ke Yehuda, dibawa ke Yerusalem itu untuk dipulihkan. Demikian juga perjamuan kudus ini mau bicara lagi kepada kita bahwa Tuhan mau pulihkan kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Dia enggak mengingat-ingat kesalahan dan kejahatan kita. Tuhan pulihkan kita. Dan setelah Tuhan pulihkan, Tuhan pilih kita. Agar supaya apa? Kita menjadi saksi Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara gaya hidup kita. Gaya hidup kita yang bagaimana? Gaya hidup kita yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan.